Sekolah Alam Balikpapan merupakan sekolah formal dari jenjang PAUD, SD, dan SMP. Sekolah Alam Balikpapan memiliki 5 pilar, yaitu ketakwaan, kepemimpinan, kewirausahaan, logika ilmiah, dan cinta lingkungan. Dalam menjalankan proses kegiatan belajar sehari-hari, peserta didik menggunakan pakaian bebas pantas, sedangkan untuk kegiatan outing dan outbound kami menggunakan seragam sebagai identitas diri. Hal tersebut dilakukan agar anak-anak tumbuh terbiasa dengan perbedaan dan belajar untuk saling memahami satu dan lainnya. Suasana di Sekolah Alam Balikpapan yang dikelilingi oleh pepohonan yang rindang untuk memenuhi kebutuhan oksigen peserta didik sehingga siap untuk mengikuti pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galih Permatasari. Saya mengajar IPS di SMP Alam Balikpapan. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan 1 tahun 2023 di Universitas Negeri Manado. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Alam Balikpapan. Berikut adalah video pembelajaran saya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman pagi hari ini? Baik. Alhamdulillah, senang sekali Bu Gali berjumpa dengan teman-teman semua di sini dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, Bu Gali minta tolong teman-teman ngecek masing-masing di sekitarnya apakah masih ada sampah atau hal-hal yang harus dirapikan, bukunya disiapkan, dan alat tulisnya disiapkan. Sudah lengkap semua? Sudah ya? Oke, baik. Jika sudah semua, Bu Gali akan ngecek kehadiran teman-teman semua. Untuk ketua kelas hari ini apakah ada yang tidak hadir? Ya, baik. Sebelum kita memulai kegiatan kali ini, Bu Gali akan minta Irgi sebagai ketua kelas untuk bisa memimpin doa bersama-sama. Silakan Irgi. Mari teman-teman kita membaca doa pembuka hati. Selanjutnya, untuk menambah semangat nasionalisme kita akan mendengarkan dan menyanyikan bersama lagu nasional yaitu Garuda Pancasila yang akan dipimpin oleh Fatia. Silakan Fatia. Sebelumnya, boleh teman-teman berdiri semua.
beralih minta tolong Aziz untuk memimpin ice breaking kali ini. Silakan Aziz yang berdiri di depan boleh. Oke teman-teman, tepuk satu, tepuk dua, oke, tepuk tiga, sepakat. Oke, ayo kita ulangi sekali lagi ya. Tepuk tiga, sepakat. Tepuk satu, tepuk tiga, sepakat. Tepuk dua, oke. Oke, terima kasih Aziz. Tepuk tangan dong buat Aziz. Nah, baik teman-teman. Kali ini Bu Gali akan mengambil motivasi dari seorang penulis Indonesia yaitu Pramudia Anantatur. Beliau bilang bahwa perdagangan membuat orang terbebas dari pangkat-pangkat. Tak membeda-bedakan sesama manusia, apakah dia pembesar atau bawahan bahkan budak pun. Pedagang berpikiran cepat, mereka menghidupkan yang beku dan menggiatkan yang lumpuh. Jejak langkah yang ditulis oleh Pramudia Anantatur. Nah, motivasi kali ini itu sangat berkaitan erat dengan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, masih ada yang ingatkah pembelajaran kita pekan lalu? Apa ya? Masih Bu. Tentang apa? Apa? Tentang ekspor impor itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, pekan lalu kita ada mempelajari tentang perdagangan. Iya benar, perekonomian Indonesia, yaitu dari tahun ke tahun ya, dari zaman kemerdekaan sampai dengan zaman setelah kemerdekaan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang perdagangan internasional. Adapun tujuan pembelajarannya pada kegiatan kita kali ini yaitu melalui studi pustaka. Jadi nanti teman-teman akan membuka internet ataupun buku. Peserta didik diharapkan dapat menganalisis kegiatan ekonomi yaitu ekspor dan impor. Yang kedua, melalui studi pustaka juga peserta didik dapat menyusun strategi yang tepat untuk meningkatkan kualitas ekspor. Adapun manfaat pembelajaran kita pada kegiatan kali ini yaitu harapannya teman-teman nanti siapa tahu ada yang menjadi pedagang ya atau menjadi pebisnis. Nah, bisnisnya bukan hanya untuk di wilayah Indonesia, tapi juga sampai ke luar negeri. Jadi bisa melakukan perdagangan internasional dan di sini akan menambah devisa buat negara. Dan yang kedua adalah kegiatan kali ini akan melatih teman-teman untuk memecahkan masalah, termasuk strategi apa sih yang dapat digunakan agar ekspor kita ke luar negeri itu tidak kalah saing. Nah, model dan metode pembelajaran kita kali ini adalah problem based learning. Jadi metodenya ada ceramah, diskusi, tanya jawab, dan presentasi. Penilaian yang akan Ibu ambil ada penilaian pengetahuan, penilaian sikap, dan penilaian keterampilan. Nah, penilaian pengetahuan ada tes formatif pada akhir pembelajaran hari ini, ada sikap, ada spiritual. Tadi ya pada saat kita berdoa, bagaimana sikap teman-teman, sikap disiplin pada saat teman-teman bernyanyi, sikap kerjasama pada saat teman-teman nanti berkelompok dan berdiskusi, serta tanggung jawab bagaimana teman-teman menyelesaikannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dan keterampilannya ada kemampuan presentasi, kemampuan bertanya, dan kemampuan menjawab. Adapun rubrik penilaian keterampilannya di sini ya ada kemampuan presentasi, kesesuaian urusan masalah dengan solusi, dan penggunaan bahasa. Otomatis kalau teman-teman mendapatkan poin terbaik yaitu dipresentasikan dengan penuh percaya diri, seluruh anggota kelompok ikut berpartisipasi, suara terdengar dengan jelas, maka poin yang paling tinggi adalah poin 4. Lalu teman-teman bisa memberikan solusi, minimal ada 3 solusi atau strategi yang akan digunakan, maka teman-teman dapat poin 4 juga, dan menggunakan bahasa yang baik dan terstruktur. Nah, sekarang
silahkan pretestnya dibuka gadgetnya. Bu Gali juga ada bagikan link di grup kalian dan juga boleh di scan barcode. Nanti sudah diketik. Kalau tidak, yang ini. Sudah dikerjakan Pak? Dites semuanya sudah? Ini sudah semua? Oke. Baik, sudah semua ya teman-teman aktivitasnya? Oke, kalau sudah semua kita lanjut. Nah, kita akan melihat gambar-gambar ini. Kira-kira nih teman-teman sudah tidak asing ya dengan merek-merek yang ada di depan ini. Oke, sekarang kita coba jawab pertanyaan ya. Siapa yang bisa jawab Realme ini kira-kira dari mana ya? Ya, oke. Kira dari mana Fir? Dari Cina. Oke, betul. Kita beri tepuk tangan dong untuk Cina. Kedua. Dari Jepang. Oke, dari Jepang, Yamaha. Betul. Jangan tepuk tangan buat saya. Selanjutnya, Honda. Oke, iya Fahri. Dari Jepang. Oke, betul ya. Kita beri tepuk tangan untuk Fahri. Yang terakhir apa ini? iPhone. Oke, semua pasti tahu ya. iPhone dari mana? Amerika. Oke. Tersebut ya. Ada yang dari Amerika, ada yang dari Jepang, ada yang dari Cina. Nah, kalau boleh tahu nih, Bu Gali pengen tanya, mengapa barang-barang tersebut bisa sampai di Indonesia? Ada yang mau jawab? Oke, Najwa. Terjadinya perdagangan antara luar negeri dan dalam negeri. Oke, luar negeri dan dalam negeri. Dalam negeri itu berarti maksudnya adalah Indonesia ya. Oke, baik, kita beri ya, teman-teman. Barang-barang tersebut bisa sampai di Indonesia kenapa? Karena pastinya perbedaan kebutuhan ya, perbedaan kebutuhan, sumber daya alam, yang mana Indonesia dengan di luar itu pasti sangat berbeda. Sehingga kita saling membutuhkan antara satu negara dengan negara lainnya. Nah, tadi kata Najwa karena perdagangan antara luar negeri dan dalam negeri ya, jadi terjadi ya seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, jadi apa sih perdagangan antar negara tersebut gitu ya? Jadi perdagangan antar negara ini biasa disebut dengan perdagangan internasional. Jadi perdagangan internasional itu merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Jadi negara ini kalau mau menjual sesuatu ke negara lain itu pasti punya kesepakatan ya, kesepakatan harga, kesepakatan berapa banyak barang yang akan dijual seperti itu. Ini ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Ekspor dapat dilakukan oleh perseorangan ataupun badan usaha dan pelaku ekspor disebut eksportir. Sekarang yang impor, Bu Gali bisa tolong gitu dong dibacakan yang impor nih apa? Kegiatan impor dapat diartikan sebagai kegiatan membeli barang dari luar negeri. Seorang atau badan yang melakukan impor disebut ekspor. Oke, betul ya. Jadi itulah perbedaan ekspor dan impor. Nah, agar kita mengetahui apa saja sih sebenarnya ekspor dan impor tersebut dan bagaimana barang-barang tersebut bisa sampai ke Indonesia ya, atau dari Indonesia bisa mengirimkan ke luar negeri, maka Bu Gali minta tolong teman-teman berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Di sini ada kelompok 1, Najwa, Zizu, Raffi, dan Galang dan Wildan. Boleh mungkin
Oke, silakan berpindah. Kelompok 3 ada Vira, Fahri, Tifa, dan Arfi. Berarti di kelompok sini boleh berpindah. Dan kelompok 4 ada Aska, Irgi, Dayana, Azam. Boleh berpindah ke sebelah sini ya, kelompok 4. Dan kelompok 5 Faid dari Sewa Mahira berada di tengah. Oke, boleh silakan berpindah dan membawa bukunya serta LKPD yang sudah Bugali bagikan. Akan kita ngomongin. Oke, sudah ya. Nah, sekarang saatnya menganalisis. Kita lihat LKPD aktivitas 1. Silakan dibuka LKPD aktivitas 1-nya. Oke, teman-teman di situ di LKPD 1 diminta untuk mencari barang-barang yang diekspor keluar dan yang diimpor ke dalam. Nah, kira-kira itu barangnya apa? Negaranya dari mana saja? Boleh merek, boleh barang. Nah, yang ada berarti ini dicari yang ekspornya dulu. Kan ada berapa HP nih? Ada 3 HP. Nah, berarti satu yang ekspor, yang satu yang impor. Jadi dia menjual ada yang mencatat berapa ya, kalau ekspor ke Indonesia keluar kan. Nah, berarti dia ngekspornya kemana? Negara mana? Nah, ditulis nanti barangnya dan negaranya. Enggak salah. Yang disebutkan barangnya dan negaranya ya. Kenapa, Nak? Iya, satu. Jika LKPD 1 telah selesai, teman-teman boleh lihat LKPD 2. Nah, LKPD 2 silakan dibuka. Itu teman-teman boleh nanti mengisinya di dalam Google Jamboard untuk hasil diskusinya. Ya. Dijawab sesuai dengan pertanyaan yang ada. Ya. Ini disajikannya nanti. Oke, baik teman-teman, karena waktunya sudah habis. Untuk sekarang saatnya untuk presentasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azam. Hari ini kita kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi tentang perdagangan internasional. Perkenalkan, nama saya Dayana. Saya Azam. Mengapa negara Indonesia melakukan kegiatan perdagangan internasional? Menurut diskusi kami, karena meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja bagi warga negara. Selanjutnya, salah satu dampak positif perdagangan internasional adalah dapat menjadi sumber devisa bagi negara. Negatifnya, contoh dampak negatif perdagangan internasional antara lain produk lokal asli buatan dalam negeri mengalami penurunan penjualan.
Bagaimana pemerintah mengupayakan agar produk Indonesia dapat bersaing dengan produk dunia? Pemerintah menjalankan berbagai strategi, salah satunya yaitu menjaga pasar dan produk utama. Kemudian dari kelompok kami, maaf hati tidak ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Fatia, Hanif, Arya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama ada yang kita dapatkan adalah karena adanya perbedaan kebutuhan dan sumber daya dari tiap negara. Kedua, upaya pemerintahan Indonesia agar dapat bersaing dengan produk dari luar negeri adalah menambahkan kualitas barang ekspor, meningkatkan penggunaan tenaga kerja, menambahkan modal, dan menambahkan berbagai jenis produk. dampak positif dan ada juga dampak positif dan dampak negatif dari ekspor impor ini. Pertama, dampak positifnya dapat menambahkan lapangan kerja, menumbuhkan hubungan antara kerjasama antar negara hingga pertumbuhan ekonomi. Sementara dampak negatifnya ada eksploitasi sumber daya. Berikutnya ada barang-barang impor ekspor dari Indonesia keluar atau luar negara. Ekspor kakao dari India dan Singapura, udang dari Hong Kong dan Cina, kopi dari Malaysia dan Hong Kong, karet dari Jepang dan Malaysia, obat-obatan herbal dari Australia dan Taiwan. Untuk impor, mesin dan peralatan mekanik dari Jepang, Korea Selatan, Thailand, Tiongkok, dan Malaysia. Susu mengimpor dari Amerika dan Australia. Plastik dari Tiongkok. Ampas dan sisa makanan dari Argentina dan Amerika. Alat medis dari Jepang dan Jerman. Baik, demikian itu dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok yang Fatia. Tadi kita sudah mendengarkan berbagai macam data yang diungkapkan oleh beberapa kelompok terkait dengan produk atau barang-barang apa saja yang diekspor maupun diimpor dari Indonesia. Nah, sekarang kita coba buat beberapa kesimpulan ya teman-teman. Jadi ternyata faktor pendorong yang membuat terjadinya perdagangan internasional itu ada beberapa, yaitu tadi yang disebutkan oleh Prof. Fatia ya, perbedaan sumber daya alam yang pertama. Karena Indonesia dan juga luar negeri pastinya, termasuk juga negara tetangga kita Malaysia dan Singapura, itu pasti mempunyai sumber daya alam yang berbeda, sehingga terjadilah yang namanya transaksi atau perdagangan internasional. Yang kedua adalah penghematan biaya produksi. Yang ketiga ada pemenuhan kebutuhan nasional. Jadi ada kebutuhan nasional yang harus dipenuhi dan itu tidak ada di Indonesia, makanya kita harus impor dari luar. Yang keempat adalah perbedaan penguasaan teknologi. Nah, di Indonesia dan juga di luar negeri pastinya penguasaan teknologinya juga berbeda. Bisa jadi di sana sudah lebih canggih daripada di Indonesia sehingga kita mengimpor dari sana, atau sebaliknya di sana tidak ada tapi di Indonesia ada. Jadi Indonesia bisa mengekspor ke luar. Nah, ada pun transaksi pembayaran ya teman-teman dalam perdagangan internasional itu yang pertama adalah surat wesel bank atas tunjuk, dan yang kedua ada commercial bill of exchange, dan yang ketiga ada letter of credit. Nah, ini pembayaran khusus kredit ya. Oke, selanjutnya teman-teman terkait dengan kegiatan kita hari ini, Bu Gali ingin teman-teman melaksanakan post test untuk
untuk mengetahui sudah sejauh apa yang teman-teman bisa lakukan. Cukup jelas ya teman-teman? Baik, kalau sudah cukup jelas, boleh silakan post testnya terakhir dikerjakan, di scan barcode-nya dan diisi. Menjaga pasaran. Oke, waktunya habis. Kita selanjutnya melakukan refleksi ya teman-teman. Kira-kira bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan hari ini? Senang? Nah, oke. Nah, terus kira-kira apa saja yang sudah kalian ketahui hari ini? Ada yang mau sharing nggak? Apa yang sudah didapat hari ini? Ya, Hani, silakan Hani. Bisa mengetahui lebih banyak tentang perdagangan internasional, ekspor dan impor. Baik, terima kasih Hani. Kita beri tepuk tangan untuk Hani. Oke, yang ketiga, kira-kira nih apa yang akan kalian lakukan setelah mengetahui pembelajaran hari ini, yaitu tentang perdagangan internasional? Yuk, silakan angkat tangan yang mau, yang bisa menjawab. Ya, silakan Aska. Coba membuat perbuatan sendiri dan mengekspornya keluar. Oke. Wah, luar biasa ya Aska ya. Kalau misalnya nanti Aska punya produk sendiri dan akan berusaha mengekspornya sampai ke luar negeri. Jadi bukan hanya terjual di Indonesia tapi juga di luar negeri. Oke, kita doakan buat Aska ya. Semoga sukses. Amin. Ya, baik, teman-teman semua, alhamdulillah kegiatan hari ini kita sudah selesai dan berarti kita akan bertemu lagi insya Allah pada pekan depan dengan materi yang berbeda, yaitu materi masih tentang perdagangan internasional, tapi terkait dengan hambatan-hambatan apa saja sih sebenarnya yang dihadapi oleh Indonesia untuk perdagangan internasional ini. Baik, terakhir sebelum Bu Gali tutup, Bu Gali minta kembali ke kelas lagi untuk bisa memimpin doa pada kegiatan pembelajaran hari ini. Boleh? Oke, semuanya boleh berdiri. Kita berdoa bersama. Mari kita menutup kegiatan pada hari ini dengan bacaan istighfar 3 kali. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi, wa la ilaha illa anta,